James Hartle, apa namanya itu? Aku lupa. James Hartle, terus yang suka pakai juga dulu apa ya? Sean Carroll ya, ya Sean Carroll tulisannya gimana coba? Ini cari ya. Oh ya, Carroll, ya Sean Carroll betul. Bingung banget bang. Ya kita ketika spend it all. Kemarin saya pakai Taipei Cheng Pak, bisa dipakai Pak itu Pak? Oh ya bisa Taipei Cheng, Taipei Cheng ya tulisannya gini ya? Iya. Ya Taipei Cheng. Banyak sih kalau itu ya. Iya. Ini saya urutannya nggak menunjukkan ini yang mana yang lebih utama ya. TWM mungkin ya yang terkenal. Ini namanya Ton Meissner dan Miller. Ini buku tebal, The Big Book. Ada Lesson by kali ya. Yang baru-baru terserah. Jadi ya agak bebas sih kalau ini mungkin lebih ke physics ya, physics first gitu ya. Pendekatannya lebih ke fisikanya dulu, baru ke matematiknya. Kalau ini ke matematiknya lebih formulasinya lebih ke rata-rata buku relativitas umum itu matematik bahasanya lebih ya, bukan matematis. Taipei Cheng ini cukup introduction, dibilang introduction juga enggak ya, karena dia untuk S2 nanti jadi protes. Agak seimbang gitu ya. Ini fisik cukup berimbang lah menurut saya, jadi campur-campur. Ini level kalian mungkin ini juga cocok gitu ya, walaupun dia S2. Balance, saya bilang karena balance ya. Kalau ini ini modern matematik banget, ini modern, pendekatannya modern approach ya. Terus Wheeler, Kipton, ini nama 3 orang ya, Kipton, Meissner dan Wheeler. Kipton ini yang cukup terkenal karena dia turut berperan juga di dalam pembuatan film Interstellar gitu ya. Dan seterusnya sih agak banyak ya, jadi cari sendiri saja ya. Yang penting dibaca aja. Memang isinya kalau namanya relativitas umum itu pasti ada matematiknya dan bahasanya pasti ke tensor lagi juga. Apalagi ya, saya kok tiba-tiba banyak hilang. Itu siapa ya, Robert Walt. Tapi ini agak berat ya, nggak usah saya tulisnya. Walt, mungkin kalau yang mau riset di bidang itu mungkin bacanya Walt. Ini udah advance ya. Ini sih antara advance apa nggak tahu saya. Ada advance-nya, ada pengantarnya, ada ceritanya panjang, tapi ini big book ya. Ini bacanya mungkin udah lihat bukunya aja udah rada capek. Dia jabarkan ceritanya panjang banget, dia bisa cerita banyak sekali dengan matematiknya juga, pendekatannya lebih modern gitu ya. Rata-rata juga kayak Walt juga modern sebetulnya. Carroll juga sebenarnya modern.
ceritanya cukup elaborasinya cukup banyak gitu ya. Ya mungkin pakai tabeceng juga bisa ya. Penjelasannya cukup banyak. Lalu yang kalau di internetnya suka itu siapa, Brian Greene, kadang-kadang suka cerita, saya nggak tahu ya kalau dia yang di relativitas umum ya, dia saya tahu relativitas khusus dia cukup baik di World Science University. Lalu ada lagi apa ya, string teori dia ya. Kalau yang TRU-nya saya kurang tahu. Satu lagi siapa yang dari Stanford itu, saya dengarnya kebanyakan quantum mechanics ya, tapi mungkin yang botak itu siapa? Alice Moulin. Satu lagi siapa itu? Krypton bukan, Pak? Ya? Krypton bukan? Krypton ya? Krypton. Ya, Krypton. Lebih banyak cerita ini ya, Pak, umumnya, motivasi juga. Oh, lebih banyak cerita umumnya ya. Ya, mungkin untuk pengantar-pengantar bisa lah. Iya, untuk umum. Ya, cari-cari aja lah mana yang mau yang cocoknya gitu. Ya, kalau kadang-kadang ingin motivasinya, ingin cerita-cerita umumnya ya bolehlah dengan dengerin begitu, tapi tetap juga harus baca yang matematisnya begitu ya. Kalau matematis semua kan bosan, udah jenuh, udah suntuk, ya itu cari aja ada ceritanya begitu ya. Ya banyak sekali sih buku-bukunya, kalau mau dicari sekali aja cukup banyak sekali. Oke, ada yang mau ditanya dulu atau yang mau diperjelas lagi? Biasanya atau Pak Oki mau menambahkan, biasanya administrasi kuliah seperti apa aja, mungkin bisa. Di sini agak ramai sih karena banyak yang mengajar di sini. Di rumah nggak ada tempat kerja yang tidak dirancang untuk tempat kerja sih. Karena Mary itu kan shorter, lebih pendek. Ya kan? Ya kan? Masih jelas kok, Pak, suaranya, Pak. Ya? Jelas suaranya Pak Jusak, masih jelas. Masih jelas ya? Oke. Lagi di mana, Pak? Di kafe ya, Pak ya? Di rumah. Oh, di rumah di belakangnya itu. Ada saling pada kerja di rumah semua, Oh, jadi ngajar, iya. resiko ya. Jelas kok, Pak, suaranya. Ya. Nah, ini berarti full circle minus berarti masuk kan? Terus totalnya. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, jadi kita apa ya? Mau cerita mengenai relativitas umum mungkin istilah relativitas umum kadang-kadang disebutnya juga dengan gravitasi. Jadi teori gravitasi itu dengan relativitas umum adalah dua hal yang dua sisi dari satu koin yang sama ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara relativitas umum atau TRU seperti singkatan itu, maka itu berkaitan dengan gravitasi. Jadi kalau cari buku, cari aja yang teori gravitasi atau teori gravitasi atau relativitas umum atau apalagi ya, gabungan keduanya boleh saja, tapi biasanya mereka membahas hal yang sama. Dan kita tahu bahwa gravitasi ini adalah satu gaya dari 4 gaya yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi di alam semesta ini katanya ada 4 interaksi atau 4 gaya, yaitu gaya nuklir atau strong gitu ya. Weak, otomatik, dan gravitasi. Nah, gravitasi itu cukup unik. Walaupun kalau kita lihat di antara 4 gaya ini tentunya yang 2 ini sering luput dari perhatian kita karena ini adalah short range. Ukurannya adalah atom atau bahkan inti atom gitu ya, jaraknya sangat kecil sekali. Tapi yang kedua ini adalah long range ya. Jadi kita mengalami gaya elektromagnetik itu banyak sekali. Seperti misalkan
ketika gaya gesek dan seterusnya itu banyak juga terkait dengan elektromagnetik, dan fenomena elektromagnetik juga banyak kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi kalau kita bandingkan gaya elektromagnetik dan gravitasi yang long range di sini, ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Jadi gaya elektromagnetik itu kira-kira jauh lebih besar kekuatannya gitu. Kalau dibilang ini ada strong, ada weak, tentunya yang weak jauh lebih lemah dibanding yang strong, tetapi yang gaya elektromagnetik itu jauh lebih kuat dibanding gaya gravitasi ya. Ini perbandingannya kira-kira 10 pangkat 36 kalinya. Jadi ini kira-kira ordernya dari 10 pangkat 36 kali. Jadi kalau kita bayangkan ini berapa itu, nggak ada namanya ya, Google atau apa, nggak tahu. Dan walaupun ini sangat lemah sekali, jadi kalau gravitasi itu 10 pangkat minus 36 ya lah dibanding gaya elektromagnetik. Walaupun ini sangat lemah sekali, tetapi kita lihat efek yang ditimbulkan oleh gravitasi itu dalam skala besar itu mengalahkan efek dari elektromagnetik. Jadi kita bisa lihat bahwa gaya gravitasi adalah memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tentunya kita tahu kalau kita mengabaikan gravitasi maka kita akan mengalami kecelakaan. Tapi juga di sini gravitasi juga memainkan peran yang sangat besar di dalam skala besar ya, dalam skala alam semesta. Oleh karena itu ketika kita bicara alam semesta, kita bicaranya paling banyak itu adalah gaya gravitasi, walaupun gaya gravitasi itu ada yang paling lemah di antara gaya yang ada. Jadi kalau bisa dikatakan perbedaannya yang jelas antara elektromagnetik dan gravitasi adalah kalau dalam elektromagnetik itu gayanya itu bisa di screen, sedangkan kalau gravitasi itu tidak terscreen, tidak filter ya. Jadi kenapa gaya elektromagnetik itu terfilter? Karena gaya elektromagnetik itu memiliki dua buah sumber. Jadi sumbernya itu adalah sumber yang positif dan negatif. Jadi kalau kita memiliki dua sumber positif negatif, maka itu bisa terjadi efek screening. Dan kebanyakan kalau kita lihat misalkan bintang atau benda-benda yang ada di alam semesta ini, makroskopik, terestrial, dan seterusnya, itu kebanyakan secara neto muatannya adalah netral. Jadi karena secara listrik muatan netral, maka interaksi elektromagnetiknya bisa dalam tanda kutip diabaikan. Jadi walaupun dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dibandingkan dengan besar itu relatif semuanya, relatif terhadap gravitasi 10 pangkat 36 kali, tetapi efeknya itu akhirnya jadi terscreen oleh karena dia memiliki muatan positif dan negatif. Ini sama seperti cerita katanya ada yang bilang antara perlombaan lari antara kancil atau ya si kancil sama si tortoise kura-kura gitu ya. Jadi kalau kita mau bandingkan mana yang lebih hebat, kalau kita akan bertaruh kan tentunya kita akan memilih si kancil dibanding si kura-kura. Tapi kita lihat pada faktanya, kata ceritanya kura-kura bisa menang juga. Karena apa? Karena gravitasi itu dia cuma punya satu muatan, yaitu massa, tidak ada muatan positif negatif. Jadi cuma satu jenis muatan dan dia konsisten tanpa mengalami screening, dan dia selalu tarik-menarik. Jadi dia selalu tarik-menarik, tidak ada tarik terus ditolak, ditarik, ditolak, akhirnya ya efeknya ya hilang, netral, sama seperti si kancilnya, dia kadang mau lari, kadang-kadang dia balik, kadang-kadang dia tertarik, yang lain-lain, dia tidak konsisten. Nah, bisa dibayangkan seperti itulah kalau mau cerita-cerita dongeng. Jadi dia menarik segala sesuatu sehingga efeknya dalam skala yang sangat besar menjadi terasa sangat besar sekali, sedangkan efek elektromagnetiknya terscreen sehingga kalah dalam skala besar gitu ya. Dalam skala besar dia tidak memainkan peran yang lebih penting dibanding ya, dikatakan tidak memainkan peran ya, pasti memainkan peran, tetapi perannya kalah dibandingkan gravitasi. Karena itu dalam skala besar kita bicara gerakan planet dan seterusnya, kita nggak bicara ini bagaimana nih gaya listrik antara planet A dengan planet B dengan dalam galaksi dan seterusnya. Yang kita pertimbangkan, itu perhitungkan adalah gaya-gaya gravitasinya. Dan yang menarik lagi, walaupun gravitasi ini adalah gaya yang paling lemah, tapi itu bersifat universal. Ya,
Jadi dia bersifat universal, dan ya ini kasus sama seperti sebelumnya tadi. Jadi semua akan mengalami, setiap yang punya massa pasti akan mengalami. Ya. Jadi kira-kira seperti itu cerita awalnya. Dan tentu ketika kita bicara gravitasi, kita tahu bahwa ada hukum gravitasi yang telah dirumuskan sebelumnya, itu hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada dua, ada hukum Newton untuk yang dinamika, F sama dengan M kali A, ada hukum Newton gravitasi yang rumusnya adalah M dengan apa? Saya nggak pakai itu ya, vektor. 1 M2 per R kuadrat. Nah, ini bukti kan sama persis seperti EM ya, jadi menariknya kenapa sih EM dan gravitasi itu bentuknya sama. Nah, tapi itu cerita yang lain, jadi bentuknya long range itu, tapi tadi EM terus screening ya. Dan ini adalah hukum Newton yang disebut dengan hukum gravitasi Newton yang menggambarkan fenomena gravitasi, dan ini bekerja cukup baik dan sangat baik sebetulnya ya. Jadi hukum Newton ini bekerja sangat baik karena dengan hukum Newton ini kita bisa menggambarkan atau bisa menjelaskan banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita gunakan itu juga untuk menjelaskan gerak planet, gerak asteroid, ya, dan seterusnya ya, bulan dan solar system kita, dan juga NASA pun ketika meluncurkan astronotnya ke bulan dan seterusnya itu menggunakan hukum Newton ini. Ya, jadi hukum Newton ini digunakan untuk meluncurkan satelit dan seterusnya, menghitung orbit dan seterusnya. Jadi ini adalah hukum yang sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dari sini Einstein merumuskan teori gravitasi yang disebut dengan general relativity. Jadi itu adalah satu perbaikan kita sebutnya dari teori yang sebelumnya. Jadi dalam fisika selalu saya tekankan, yang dalam ilmu pengetahuan itu jarang sekali ada misalkan suatu teori yang tiba-tiba digantikan sepenuhnya oleh teori yang baru. Oh, ini salah, ini kita ganti sekarang bukan M1 kali M2 per R kuadrat, tapi M1 kali MM2 kuadrat per R pangkat 3, dan seperti itu hampir saya nggak pernah dengar hal seperti itu. Jadi yang terjadi adalah kita memiliki teori-teori efektif tergantung dari ranah yang kita tinjau. Jadi kalau misalnya kita ranah yang kita tinjau adalah ranah dengan kecepatan yang rendah, lalu juga dengan apalagi medan gravitasi yang cukup lemah, maka teori ini berlaku. Tapi kalau dalam ranah yang lebih luas, yang mungkin pengamatan kita sebelumnya belum mencapai bisa mengamatinya, maka teori ini memiliki batas akurasi. Jadi makin lama makin jelek akurasinya. Tapi itu tidak berarti bahwa ini seperti dua oposisi yang bertentangan satu dengan yang lain, Trump dan Biden atau Jokowi Prabowo misalkan begitu ya, atau apapun juga. Jadi konsep berpikirnya seperti itu. Jadi jangan terus, oh ini saya mau ganti teori Einstein, tidak begitu cara berpikirnya. Jadi semua berkembang dari teori yang sebelumnya, yang kita perluas secara efektif, kita masuk ke domain yang lebih luas, ranah yang lebih luas, di mana kita bisa aplikasikan teori ini untuk kasus yang lebih umum. Tetapi secara limit kalau kita ambil kasus misalkan kecepatannya rendah dan juga medan gravitasi lemah, maka kita mendapatkan kembali hukum Newton gravitasi yang sebelumnya. Ya, kita lihat juga ternyata bukan hanya pada kasus yang medan lemah, medan kuat juga boleh gitu ya. Jadi kalau medan gravitasinya kuat, kita bisa mendapatkan namanya special relativity juga, itu yang jadi perluasan dari special relativity juga kan nanti menjadi general relativity, tetapi dengan kasus pada ruang yang sangat sempit atau kecil ya, intinya begitu. Nah, perkembangan yang terjadi dalam relativitas itu sebetulnya sangat berbeda dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan di fisika. Bukan karena apa-apa, tapi karena faktor Einstein-nya. Jadi kita sangat kagum dengan Einstein, ada alasannya. Karena kebanyakan pengembangan teori itu memang bertahap gitu ya, dikembangkan berdasarkan apa yang telah terjadi sebelumnya, lalu dikembangkan, ditambahkan di
modifikasi. Artinya orang berbicara kita berdiri di atas pundak dari raksasa-raksasa yang telah ada sebelum kita. Jadi kalau kita mau ngelihat ke depan lebih jauh, kita naik ke atas pundak raksasa yang telah ada sebelum kita. Artinya para pemikir dan seperti Newton dan yang lain-lainnya. Dan dari situ kita berdasarkan itu maka kita mengembangkan teori kita. Nah, Einstein itu agak berbeda karena sebetulnya dia melakukan semacam kayak loncatan begitu ya. Jadi sesuatu yang kita sebut breakthrough secara saintifik. Jadi dan biasanya ini koleksi dari banyak orang kan, kita mengambil dari si Newton, dari Leibniz, dari siapapun juga, misalkan dari Poincare atau sampai zamannya Newton dan seterusnya. Lalu dari situ dapat teori yang lebih bagus lagi, kita gabung-gabungkan dari Maxwell dan seterusnya, lebih bagus lagi. Tetapi Einstein itu seolah-olah gitu ya, walaupun tidak berarti dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi yang lain, inspirasinya banyak dari yang lain, tetapi dalam pengembangan teorinya dia bisa dikatakan cenderung mandiri gitu ya. Jadi dia mengembangkan teori ini secara mandiri dan dia cenderung berpikirnya out of the box gitu ya. Jadi out of the box, dan dia menghasilkan teori relativitas yang kita kenal, baik relativitas khusus maupun relativitas umum. Tapi tidak berarti bahwa dia nyumput terus dia nggak tahu apa-apa pun sama sekali gitu. Jadi dia terinspirasi oleh banyak penemuan-penemuan juga, tapi ketika dia berpikirnya independen. Ya, itu maksudnya. Tentu dia dipengaruhi juga oleh di Maxwell gitu ya. Dia katanya dia terkagum-kagum dengan cahaya gitu ya. Dia waktu kecilnya dia bermimpi atau membayangkan bagaimana kalau dia berlari mengejar cahaya, mengikuti cahaya. Saya nggak tahu betul apa enggak, saya pernah baca itu hoax apa enggak, nggak tahu karena sekarang banyak hoax di internet gitu, tapi saya baca sepintas seperti itu. Mungkin aja benar, mungkin tidak, dan saya juga lupa kadang-kadang karena banyak sekali sumber-sumber yang dibaca. Jadi kira-kira begitu. Dan yang menarik juga adalah ketika Einstein merumuskan teori relativitasnya ini, dia tidak menghadapi masalah yang besar gitu. Jadi komunitas saintifik pada waktu itu bukanlah tidak menghadapi kasus sama seperti ketika menghadapi kasus dalam mekanika kuantum. Mekanika kuantum menghadapi kasus yang besar, misalkan mengenai masalah EPR dan seterusnya, entanglement dan seterusnya. Dan dari situ mereka berusaha mati-matian untuk mencari resolusi dan solusi akan masalah tersebut. Tetapi gravitasi pada waktu itu udah baik-baik saja gitu ya. Jadi nggak ada masalah besar. Semua teorinya bisa dipakai dengan baik gitu ya. Dan bisa menjelaskan segala sesuatu dengan baik. Jadi seolah ada yang menyebutkan ini seperti di dalam teori gravitasi Newton itu semacam ada lalat gitu. Jadi kalau teori gravitasi Newton itu semacam kayak susunya, maka ada lalatnya pun kecil gitu ya, dan kayak lalat buah yang kecil itu, siapa yang peduli gitu ya, nggak ada yang peduli, dan siapa yang mau pusing dengan masalah itu, ini udah baik-baik semua ya. Walaupun ada lalat kecil nggak ada yang peduli, karena lalat kecilnya itu adalah masalah perbedaan pengukuran dalam pergeseran perihelion dari planet Merkuri ya, planet Merkuri. Jadi planet Merkuri itu ketika mengorbit dia bergeser orbitnya sehingga terjadi pergeseran, gambarnya ini kan ya, dia berputar ya. Jadi ada pergeseran terus. Jadi ini tidak di orbit yang sama, tapi berputarnya umumnya. Dan pergeseran itu pun cukup kecil, yaitu dia cuma 43 arc second. Arc second itu notasinya gimana sih? Ini kayak per abad gitu ya, bukan per menit, per abad. Jadi ini per satu abad cuma 43 arc second. Jadi satu abad itu gesernya 1 menit nggak sampai gitu ya, dalam 1 abad. Jadi siapa yang peduli juga, dan orang berpikir mungkin salah itu mungkin teori Newtonnya betul tidak ada yang salah gitu, mungkin ada yang kesalahannya dalam eksperimen, atau mungkin juga ada benda lain di sini yang akan mempengaruhi pergerakan di sini yang kita nggak kelihatan gitu ya, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang dirumuskan dan orang tidak merasa ini satu hal yang sangat penting untuk dipecahkan pada saat itu. Jadi Einstein pun ketika merumuskan teori relativitas umumnya,
dia juga tidak berpikir bahwa dia akan memecahkan masalah ini. Jadi tujuan utamanya bukan untuk memecahkan masalah ini. Tetapi ketika dia berhasil menemukan relativitas umum, teorinya, dan dia berhasil menghitung pergeseran perihelion dari Merkuri yang sebesar ini, dan akurat dapat seperti ini, maka dia cerita dia sampai begitu senangnya dia nggak bisa ngapa-ngapain beberapa hari, dia nggak bisa kerja gitu ya, karena saking terlalu senangnya, bahkan sampai jantungnya berdebar-debar terus katanya. Jadi saking dia senangnya dia menemukan ini. Ya itu kira-kira cerita pengantarnya. Tentunya tentunya Einstein ketika merumuskan teorinya akhirnya dikembangkan menjadi teori yang memiliki struktur matematis yang lebih baik lagi ya. Itu banyak ceritanya, siapa yang membantunya dan seterusnya. Saya pernah baca, saya juga lupa banyak hal itu ya. Jadi itu apa yang terjadi dalam perkembangan teori relativitas di sini ya. Dan tentu konsep ini tidak bisa dilepaskan dari konsep relativitas khusus. Jadi Einstein mulai dari relativitas khusus ya. Jadi dalam relativitas khusus Einstein menjelaskan tentang konsep kerangka inersial. Jadi saya pernah beritahu juga di dalam teori relativitas khusus bahwa dari hukum Newton yang paling penting itu sebenarnya hukum pertama ya, karena hukum pertama itu boleh dikatakan terbawa ke dalam relativitas khusus. Karena hukum pertama mendefinisikan apa yang disebut dengan kerangka inersial. Jadi konsep yang penting, walaupun nanti banyak hal yang berbeda antara klasik, mekanika klasik Newton yang menganggap waktu itu adalah absolut dengan ruang waktu di dalam konsep relativitas. Tapi konsep yang terbawa itu adalah mesti hukum pertama. Hukum keduanya tentunya dimodifikasi, hukum ketiga tidak seperti itu lagi persis, tetapi hukum pertama ini yang masih terbawa ke dalam konsep relativitas, ya, khususnya relativitas khusus kalau kita bahas ini. Nah, relativitas umum itu mendefinisikan secara fundamental, merevisi makna dari waktu, dari ruang, dari gravitasi. Jadi Einstein menunjukkan bahwa gravitasi itu tidak lagi ditunjukkan sebagai suatu gaya, tetapi sebagai gerakan dari partikel bebas yang harus bergerak mengikuti lintasan yang paling lurus atau selurus mungkin di dalam ruang waktu yang melengkung. Ya, konsep ini tentunya muncul dari pengamatan Einstein tentang kerangka inersial tadi ya. Salah satunya adalah bahwa efek gravitasi, nanti kita bicara mengenai prinsip ekuivalensi gitu ya. Efek gravitasi itu, massa gravitasi dengan massa inersial itu sama gitu ya. Jadi secara eksperimen kita tidak bisa menemukan perbedaan yang cukup signifikan ya. Di eksperimen itu ada error-errornya, tapi sampai batas yang cukup sangat akurat keduanya itu sama. Jadi itu hal yang mengherankan karena tidak ada hubungannya antara massa gravitasi atau muatan gravitasi yang kita sebut dengan massa yang kita sebut sebagai konsep inersia gitu ya. Satunya konsep inersia, satunya adalah muatan dari gravitasi. Tapi ternyata sama persis ya. Nah itu yang memicu pemikiran Einstein di sini ya. Jadi artinya kalau semua benda mengalami gaya gravitasi yang sama, tidak bergantung kepada karakteristik dari bendanya, berarti gravitasi itu bukan sesuatu gaya yang disebabkan oleh benda, tetapi merupakan sifat dari ruang. Mungkin begitulah cara berpikirnya kira-kira. Jadi artinya gravitasi itu adalah efek dari kurvatur pelengkungan dari ruang waktu pada partikel bebas. Partikel bebas ini pun nanti pertanyaan apa maksudnya bebas gitu ya, tapi kita definisikan partikel bebas ini dalam arti efek gravitasi yang kita keluarkan dan itu kita masukkan ke dalam kelengkungan ruang waktu. Jadi tadi kita bicara TMW, salah satunya adalah Wheeler, cukup terkenal di bidang gravitasi. Dia pernah bilang bahwa massa itu memberitahu ruang bagaimana untuk melengkung, dan ruang yang melengkung itu memberitahu materi yang punya massa tentunya bagaimana harus bergerak. Jadi ada kaitan keduanya, dan ini bulat gitu atau berbentuk sirkular, yaitu yang menyebabkan kenapa gravitasi itu cukup rumit. Nah, bolak-balik kan, jadi kalau kita memiliki sistem feedback, mungkin tahu yang belajar kontrol, ketika ada feedback, maka
sistem itu menjadi lebih rumit dan rentan terhadap terjadinya penguatan dan feedback dan yang di luar kontrol ya. Nah, hal yang sama mirip seperti itu, artinya gravitasi itu teori yang sangat tidak linear, sehingga dalam melakukan perhitungan itu cukup kompleks, itu cukup rumit, dan seringkali orang harus menggunakan apa yang disebut dengan numerical relativity, ada namanya numerical. Nah, ini pun numerical relativity-nya itu juga bukan pakai komputer kayak kita di rumah begini mungkin ya. Mungkin kasus sederhana ada, saya juga pernah lihat ke website-nya gitu, tapi untuk perhitungan-perhitungan yang betul-betul menggambarkan misalkan dua black holes bertumbukan dan seterusnya, itu tentunya perlu komputasi yang cukup kuat. Saya rasa mungkin di Tera ada itu ya, karena bidang ini juga ada di situ. Dan kalau nggak salah si Asrul ya, Asrul itu juga ke Perancis sekarang kan, dia mungkin bidangnya juga masuk ke sini juga, fenomenologi dan numerical relativity ya, karena untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak itu solusi-solusinya yang lebih banyak untuk kasus-kasus yang lebih banyak, tetap kita paksa harus masuk numerical relativity karena secara analitik itu agak susah gitu. Tetapi untungnya untuk banyak kasus yang sederhana pun kita yang bisa kita hitung secara eksak ternyata itu pun cukup berguna gitu ya. Jadi misalkan kalau kita tinjau kasus namanya ruang waktu Schwarzschild, itu juga sangat berguna. Itu bisa kita selesaikan dengan mudah, tanda kutip mudah, itu bisa diselesaikan eksak dia lebih tepatnya, dan solusi cukup bagus dan menarik gitu, dan bisa diaplikasikan untuk banyak hal gitu, walaupun untuk kasus yang sangat spesifik sekali. Jadi untuk black holes dan seterusnya itu biasanya menggunakan solusi yang Schwarzschild. Nanti diperluas kalau misalkan ini black holes-nya atau sumbernya berputar seperti apa, kalau ada medan, kalau ada muatannya seperti apa lagi, dan seterusnya. Tapi dasarnya dari mana itu udah cukup bagus sekali. Aplikasinya cukup banyak maksudnya. Ya. Kalau dia mau tanya langsung dipotong aja ya. Saya kebanyakan ngecap, Pak, sudah ngerti semua begitu ya. Tunjukkan tensornya gitu ya misalnya. Atau apalah, Pak jangan terlalu cepat, pelan dikit, Pak ini gimana, apakah black hole betul ada apa enggak ya, ada ya. Perkembangan terakhir mungkin kalau yang kita tahu itu adalah dari gravitational wave, jadi gelombang gravitasi. Itu cukup menarik juga saat ini karena itu membuka eksperimen kita ke bidang yang sebetulnya belum bisa terjamah. Jadi kalau sebelumnya kita kebanyakan optik gitu ya, berdasarkan sumber dari cahaya, bagaimana kita melihat apa yang terjadi di luar sana, ini seolah kita menambah panca indera kita dengan panca indera yang baru, yaitu namanya gelombang gravitasi yang tidak bisa terlihat oleh mata secara kasat, yaitu melalui gelombang elektromagnetik. Maka sekarang kita bisa dapatkan dengan menggunakan gelombang gravitasi yang tidak kasat mata gitu. Jadi ini hal yang menarik sekali, dan perkembangannya dipicu oleh lebih kepada perkembangan teknologi dalam menangkap gelombang gravitasi tersebut. Jadi kalau yang tertarik bisa baca, ceritanya banyak sekali yang menarik dari situ, pergulatan dan juga persaingan politik dan seterusnya. Itu proyek cukup lama, dan juga ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan, dipecat manajer dan seterusnya, dan akhirnya dapatlah hadiah Nobel ya. Jadi hadiah Nobel itu bukan karena penemuan gelombang gravitasi teorinya, karena teori udah ada lama sekali. Jadi itu memang secara otomatis akan muncul dari persamaan Einstein gitu. Tapi ini kenapa menjadi hadiah Nobel? Karena memang baru kali ini bisa dapat diamati, dan ini membuka peluang untuk adanya eksperimen yang bisa mengamati gelombang gravitasi. Dan yang menang pun itu ada yang bukan fisikawan yang menang kan, jadi pemimpin proyeknya itu yang menang, si Berry kalau nggak salah namanya, itu dia memang udah jago memimpin proyek-proyek, masuk proyek-proyek ilmiah besar, sehingga bisa berhasil. Karena sebelumnya proyeknya berantakan terus, berkelahi terus, jadi nggak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang real, dan dia cukup bisa berhasil menggabungkan orang-orang ini dan bekerja menghasilkan hasil yang cukup baik. Tapi yang
Menarik adalah teknologinya, bagaimana bisa menangkap gelombang gravitasi yang sangat sensitif sekali terhadap noise ya. Jadi terhadap noise itu sangat sensitif sekali. Itu teknologinya sangat menarik sekali ya. Dengan panjang lengan 4 kilometeran dan seterusnya, interferometernya dan seterusnya. Tapi kalau cuaca di atas berubah itu akan mempengaruhi juga. Kalau mobil lewat itu akan mempengaruhi karena dia harus mendeteksi perubahan panjang yang ukurannya inti atom. Jadi lebih kecil daripada jarak inti atom. Bayangkan tuh, orang gerak aja udah buyar itu ya. Orang jalan buyar itu karena orang jalan gerakannya pasti lebih besar banding seperberapa, saya lupa, sangat kecil sekali. Karena sangat lemah sekali. Jadi itu terobosannya ada di situ. Dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan ini lagi, untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Oke, ada mau ditanya dulu? Ya, rectangle. Saya cukup, Pak. Oke. Jadi ya. Pak, saya Pak mau nanya yang ini Pak, yang tadi penyimpangan perihelion itu berapa ini Pak? 43 second per abad. Oh, itu secara fisiknya gimana Pak? Mungkin penjelasan mungkin bisa lebih penyimpangan miring atau bagaimana ya Pak ya? Perihelion itu artinya kalau lintasan benda-benda ini matahari di sini misalkan ya, atau di sini. Misalkan kalau kita mempunyai dari gaya sentral ini matahari, maka lintasan itu adalah elips kan seperti ini ya. Betul ya? Benar Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, elips. Jadi elips itu kan memiliki sumbu mayor dan sumbu minor, anggaplah sumbu mayor di sini ya. Salah satu di titik fokusnya itu matahari di permukaan. Kalau dalam teori Newton yang biasa, maka elips ini kan memiliki bentuk seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tidak ada pergeseran, sebutnya tidak ada pergeseran perihelionnya. Helion itu matahari ya, peri itu yang jauh yang terdekat, saya nggak tahu. Tapi intinya seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, yang terjadi dengan Merkuri, yang lain juga mungkin terjadi, tapi yang diamati pada waktu itu Merkuri, mungkin karena lebih mudah diamati. Ini bergeser ya. Jadi dia ketika berputar sini, nanti makin lama dia ini garisnya ini tidak di sini lagi, tapi garisnya dia bergeser ke sana misalnya. Sana ya. Jadi artinya kalau digambarkan ya berarti misalnya kalau ke sini berarti ya mungkin. Nah ini saya bisa gambarnya mungkin nggak akurat deh. Jadi dia berputar terus, kalau diikutin mungkin beginilah. Nah begini ya. Tetap elips tapi dia berputar gitu. Ini saya bisa besarkan ya. Jadi pergeserannya. Jadi pergeseran perihelon itu pergeseran dari garis ininya ya, dari garis bisa dibayangkan dari sumbu ininya terus ya. Nah, ini misalkannya. Jadi dia berpresesi, sebetulnya sih istilahnya sih presesi ya, bukan presisi ya, presesi. Seperti presesi apa? Gasing gitu ya, presesi. Nah, jadi lintasannya itu tidak di sini terus enggak, tapi bergeser. Dan pergeserannya sangat kecil, jadi 1 abad 100 tahun itu 43 aksekan. 43 aksekan itu 1 menit itu berapa? 60 second ya. 1 derajat berapa menit sih? 60 menit ya? Atau 100 menit? 1 derajat itu 15 menit. 1 derajat 15 menit. Ya, kira-kira begitu. Oh, itu maaf Pak memotong. Itu sudah diketahui pada zamannya Newton ya Pak ya? Iya, dari zaman. Tapi kan itu berabad-abad itu yang nyadarnya itu dari perumusan atau memang pengamatan itu Pak ya? Kan karena kan dari pengamatan, pengamatan. Setelahnya. Kan orang dulu kan cukup akurat ya, astronomi itu kan ilmunya cukup lama ya. Bahkan sebelum Newton, mungkin kalau sejarahnya saya kurang paham, tapi data-data itu cukup bagus. Mereka
mencatatnya dan mereka tetap continue gitu untuk meneruskan dari yang generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya ke generasi selanjutnya, karena ilmu begini kan nggak bisa cuma datang terus kita buang terus buat lagi gitu, nggak bisa. Ini termasuk ilmu yang menarik juga, astronomi ini, jadi ilmu yang memang harus nunggunya lama, datanya tercatat lama sekali gitu ya, dan analisisnya harus cukup lama, nggak bisa cuma. Iya Pak. Jadi kita yang ngumpulin data, yang analisisnya mungkin cuci buka gitu kali. Ya, bisa juga data sebelum-sebelumnya juga ada gitu ya. Jadi kalau enggak kan nunggu berapa kali muter ini udah ya. Kalau saya nggak tahu Merkuri itu berapa lama ya orbitnya mengorbit matahari ya. Kalau kita kan 24 jam. ya Revolusi apa ya? revolusi, kalau Iya. itu kan setahun ya. Tahun ya 360. 365 hari. Kalau itu mungkin lebih cepat sih, tapi tetap juga lama kan prosesnya ini. Iya. Baik. Dan itu 1 abad ternyata gitu. Jadi itu topik yang menarik lain lagi yang mungkin saya juga belum sempat mengeksplorasi bagaimana sih sejarahnya sampai mereka bisa menemukan itu, dari mana sih datanya. Tapi itu data astronomi semua yang cukup, orang dulu cukup banyak yang berpikir ke langit ya. Kalau kita sekarang nggak pernah berpikir ke langit, mikirnya cuma cari duit kan, jadi agak susah. Jadi mereka fascinated, terkagum-kagum lah dengan benda langit. Jadi itu salah satu yang membuat banyak perkembangan di bidang astronomi pada waktu dulu. Sekarang zaman udah berubah, gimana jadi YouTuber aja. Yang ini kurang menarik. Tapi ada di sini untungnya masih banyak yang di ITERA nih, kayaknya banyak juga di bidang apa? ITERA ada kan selain fisika apa? SA apa? SAP Pak. Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nah, atmosfer dan keplanetan, yang Pak Hakim dan Pak Hakim, ya. Yang baru di ITERA Pak. Iya, berarti itu ada observatori juga ya. Ya. Mudah-mudahan nggak pada jadi YouTuber Pak, tapi jadi astronomer. Boleh juga dua-duanya, nanti ya dua-duanya. Kan. Jadi banyak sekarang juga orang masuk ke jadi YouTuber juga kan, kayak Brian Green. Michio Kaku juga nggak tahu apakah masih bisa apa enggak, tapi yang jelas dia ceritanya udah futuristik gitulah. Futuristik. Tapi enak begitu kali ya. Bikin film ya Pak, kayak Interstellar gitu film, ya. Kalau Krypton itu bikin film. Iya Pak, terima kasih informasinya Pak. Oke. Silakan yang lain ingin bertanya, diskusi. Mau tanya silakan saja. Bayu. Kadek, mungkin ada. Fahrul. Sebelum nanti masuk ke ini ya Pak, matematikanya ya Pak ya. Iya. Tiara, Yufika, silakan. Dani, ada pertanyaan Dani? Mana ada pertanyaan? Belum. Sejauh ini paham ya? Masih paham semuanya, bagus lah. Iya Pak, menarik. Jadi salah satu yang jadi dasar dalam relativitas itu adalah sistem koordinat dan transformasinya. Jadi ini nah, kita belajar sistem koordinat sejak SMP mungkin, terus SMA, terus di FISMAT kita belajar transformasi antara sistem koordinat, kita belajar ada sistem koordinat ortogonal, lengkung, yang disebut dengan sistem koordinat polar, ada polar bola, polar silinder, dua itu ya, kalau dalam 2 dimensi namanya polar saja. Dan kita tahu bahwa sistem koordinat itu adalah sistem yang kita buat untuk mempermudah kita merumuskan teori kita. Jadi tidak ada, kita lihat ada sumbu di ruang itu ya, ada sumbu Z, ada sumbu X, sumbu Y, itu kita sendiri yang
buat dalam imajinasi kita supaya kita bisa menggambarkan itu semua dan merumuskan teori kita dengan baik sehingga kita bisa meneruskannya. Misalkan kalau hukum Newton F sama dengan M kali A. Nah, ini kan secara tidak langsung kita sudah mendefinisikan sistem koordinat kita. Kalau dalam koordinat Cartesian makanya ada Fx dengan MAX ya. Fy dengan MAY dan Hz dengan MAZ. Kalau yang dalam koordinat polar, bola, dan seterusnya juga sama ya. Mungkin kalau yang ambil mekanika sudah hafal bentuk A yang sentripetal dan A yang tangensial seperti apa dikaitkan dengan yang ini ya. Jadi ini semua berkaitan dengan sumbu koordinat yang ada dalam imajinasi kita untuk menggambarkan ini semua. Dan sumbu koordinat kita buat atau kita pilih untuk mempermudah segala sesuatu. Jadi kita pilih. Ini kita sebut dengan jet itu, jadi bukan kita yang ngikutin ada jet terus kita yang akhirnya tunduk kepada sumbu jet tersebut, tapi sumbu jetnya yang ikut kita. Kita sebut ini sumbu jet, ya udah ikut ya. Yang lainnya tinggal ikut ya. Nah, sistem koordinat tersebut tentunya memainkan peranan penting, tetapi juga kita harus tahu bahwa sistem koordinat itu juga bukan hal yang utama di dalam teori kita. Itu yang penting ya. Jadi, nanti kita banyak berbicara tentang tensor yang sangat terkait dengan sistem koordinat. Memang ada pembahasan relativitas umum yang menggunakan bahasa tanpa indeks, tanpa koordinat secara eksplisit, yang sangat elegan, tetapi pada prakteknya kalau sudah mau ngitung, tetap juga kita harus menggunakan sistem koordinat yang eksplisit. Jadi ada dua pendekatan yang saling mengisi, saling melengkapi. Dan salah satu hal lagi yang penting di dalam fisika itu adalah konsep simetri. Ya. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini adalah simetri. Simetri itu akan menghasilkan hukum fisika. Jadi hukum fisika itu muncul sebagai akibat dari simetri. Simetri berkaitan dengan, nanti kalau bicara teori grup, nanti kita bicara simetri lagi. Simetri itu berkaitan dengan operasi simetri. Jadi ada operasi simetri. Jadi invarian terhadap operasi simetri, jadi namanya operasi simetri atau transformasi simetri. Jadi transformasi simetri itu adalah suatu proses transformasi atau operasi yang kalau kita aplikasikan kepada sistem kita, maka sistem kita setelah kita aplikasikan itu kita nggak bisa lihat bedanya sama sekali. Jadi kalau kita punya bola gitu ya, di ruang hampa tanpa apapun juga, tanpa ada apapun di sini, loh, kalau bolanya kita rotasikan, kita suruh melihat beda apa enggak, maka kita tidak tahu apakah dia sudah berubah apa tidak. Jadi dia memiliki namanya transformasi simetrinya adalah rotasi terhadap sembarang sumbu. Asal sumbunya melewati di sini ya. Kalau sumbunya di sini ya dia kelihatan muter balik ke sini. Nah, artinya ini adalah contoh dari transformasi simetri. Jadi secara pengamatan dalam observasinya kita tidak bisa membedakan sistem tersebut sebelum dan setelah operasi. Dan konsep simetri ini adalah konsep yang penting di dalam fisika karena hampir semua nanti bisa diturunkan dari konsep simetri. Bahkan ada yang bilang mungkin salah satu pemicunya orang mulai banyak bekerja dari prinsip simetri bukan dari hukumnya, itu karena dari Einstein. Jadi dari konsep simetri kita bisa merumuskan fisisnya ya. Dan demikian juga sebaliknya dari pengamatan eksperimen kita bisa merumuskan teorinya memiliki simetri tertentu. Jadi simetri itu adalah sesuatu yang kita katakan the beauty-nya ya. Jadi keindahannya hukum fisika itu karena dia membawa simetri. Contoh yang paling sederhana ya, sebagai contoh yang saya sebutkan itu adalah simetri, misalkan kekekalan. Hukum kekekalan itu adalah berkaitan dengan simetri. Momentum linear, momentum sudut yang kekal itu menunjukkan adanya simetri. Artinya kalau momentum sudut kekal, dia invarian tidak berubah terhadap rotasi. Momentum linear kekal artinya tidak berubah kalau kita pindah tempat. Artinya ruang waktu itu homogen, kemana-mana juga sama. Hukum fisika sama di mana-mana, misalkan dan seterusnya itu simetri. Jadi hukum fisika, hukum kekekalan muncul dari simetri. Nah, itu konsep simetri. Nah, kalau keduanya kita gabung, ada sistem koordinat, ada simetri, makanya kita bisa
dapatkan apa yang disebut dengan teori relativitas. Jadi teori relativitas itu berkaitan dengan simetri dari transformasi koordinat, ya. Jadi simetri dari bisa kita simpulkan sebagai, ya, secara pandang yang simpel saja adalah simetri terhadap transformasi, ya. Nah, kan berarti ada operasi atau transformasi simetri. Jadi transformasi simetri adalah transformasi koordinat, dan ini kita dapatkan relativitas, ya. Jadi kalau kita mengamati ada dua pengamat, kita melihat dua pengamat yang mengukur sesuatu, tentunya mereka mengukur berdasarkan acuan yang mereka miliki masing-masing. Mereka mengukur fenomena yang sama ya, tentu bukan fenomena yang berbeda. Misalkan ada tumpukan dari dua buah black hole, ada ledakan supernova, tapi mereka mengamati dari dua tempat yang berbeda, dari dua lokasi di bumi yang berbeda, atau satu dari Alpha Centauri, satu dari Bandung, dan seterusnya, ya. Maka kedua orang tersebut harus mendapatkan atau menyimpulkan hukum fisika yang sama dari pengamatan mereka. Intinya begitu, ya. Jadi nggak mungkin misalkan si A bilang, oh hukum fisika begini, yang B begini, gitu. Dia harus mendapatkan hukum fisika yang sama. Ya, itu artinya dari sini, ya. Jadi di dalam relativitas khusus, kita dituntut, atau teorinya itu dituntut memiliki simetri hanya terhadap transformasi koordinat yang sebagian saja, jadi tidak seluruh transformasi koordinat. Jadi transformasi koordinat yang berlaku di dalam special relativity yang memiliki simetri tersebut itu hanya transformasi koordinat yang berkaitan dengan transformasi dari kerangka inersial satu dan kerangka inersial yang lainnya yang memiliki kecepatan konstan antara satu dengan yang lain. Ya, itu harus hukum fisikanya sama semua. Itu transformasi simetrinya. Tetapi di dalam relativitas umum, hukum fisika itu dituntut memiliki simetri atau bersifat invarian artinya tidak berubah, terhadap transformasi koordinat yang lebih umum. Jadi bukan hanya sekedar kerangka inersial yang bergerak dengan laju atau kecepatan konstan satu terhadap yang lain, tetapi sembarang transformasi koordinat itu harus mempertahankan hukum fisika dalam relativitas umum itu sama. Intinya begitu, ya. Jadi karena kita banyak berbicara dengan transformasi antara koordinat sistem, maka penting untuk belajar mengenai transformasi. Dan salah satu konsep transformasi itu dijabarkan nanti dengan konsep tensor, ya. Jadi, dan ini kita bisa mulai dari konsep yang sederhana saja di dalam ruang Euklidian. Ruang Euklidian itu adalah ruang datar di mana kita biasa hidup dan biasa kita lakukan perhitungan untuk fisika dasar. Misalkan kalau fisika dasar berarti kita membuat ruang itu ruang IJK saja, kan, ya, ada IJK gitu, ya. IJK. Ini apa? Ini di sini, misalnya di sana, ya. Nah, ini Z, Y, X. Nah, ini ruang Euklidian biasa, ya, 3 dimensi Euklidian, sehingga kita mempunyai koordinat X, Y, Z yang bergantung kepada IJK kita di sini, ya. Jadi X, Y, Z ini relatif terhadap basis yang kita pilih. Basisnya adalah IJK, ini kita sebutnya basis, ya. Jadi ini berkaitan. Jadi kalau kita ganti basisnya, kita putar ini, maka nilai X, Y, Z-nya juga berubah. Jadi kita bisa melakukan transformasi dari sini, misalkan X, Y, Z, kita lakukan transformasi ke koordinat yang baru, yaitu misalkan UVW, ya. Boleh saja, kan? Jadi kita rubah sumbunya atau kita rubah koordinatnya sehingga terjadi transformasi dari X, Y, Z ke UVW, sehingga X, Y, Z itu merupakan fungsi dari UVW masing-masing. Jadi X itu fungsi dari UVW. Kalau kita tahu UVW, maka kita dapat menghitung X. Kalau kita tahu UVW, kita dapat menghitung Y. Kalau kita tahu UVW, kita dapat menghitung Z. Demikian juga sebaliknya harusnya asumsinya. Jadi kita asumsikan ini transformasinya bisa bolak-balik. Nah, ya, kita udah banyak contohnya, misalkan dari UVW-nya itu ada contohnya adalah misalkan R, theta, phi, ini untuk koordinat bola, gitu, ya. Lalu ada lagi apa, R theta Z, misalkan, ya, R theta Z.
Ini biasanya sih saya pakai bukan R ya, rho theta z ya, misalnya rho I z ya. Ini untuk yang apa? Ini bola, ini silinder ya, silinder dan seterusnya. Nah, ini bolak-balik semuanya hasilnya. Oke. Dan kita tahu hubungannya kan, berarti bahwa X adalah R sin theta cos V, Y adalah R sin theta sinus V, Z adalah R cosinus V, cosinus theta, juga sama, rho itu yang di bawah ya, kalau R itu yang untuk membedakan saja, dan seterusnya. Oke, sehingga kita memiliki bentuk transformasi koordinat dari satu kerangka ke kerangka yang lain ya, itu yang penting diketahui. Dan dari situ kita juga bisa membangun namanya basis vektor kan, vektor basis. Jadi vektor basis dalam kerangka yang baru, kita tahu misalkan kalau awalnya kita pakai IJK, kalau koordinat bola ini berubah jadi apa? Saya sebutnya gininya R ya, misalkan theta FV gitu ya. Nah, ini sebutnya adalah basis vektor atau vektor basis ya. Jadi perlu diingat bahwa jumlah dari vektor basisnya itu pasti sama yang ada di dalam sini. Jadi ya, kalau 3 dimensi pasti 3 berarti ini 3 dimensi ya. Jadi nggak bisa misalkan sini 3 tiba-tiba jadi 2 atau jadi 4 gitu ya. Dan kita bisa mendapatkan juga hubungan antara IJK dengan R theta V di sini ya. Itu sudah pernah dipelajari di mekanika dan juga mungkin di Fismat dan juga mungkin di mana fisika dasar, mungkin dalam kasus yang sederhana ya, kira-kira seperti itu. Dan kita tahu cara menghitungnya kan. Jadi kalau misalkan untuk kasus ini bola ya, bagaimana sih mencari ER, E theta dan EV begitu ya? Kita tahu bahwa kalau ada transformasi tadi, kalau secara umumnya ya, kalau secara umum ini nge-lag Fismat ya. Bentar, ini kenapa ini harus di restart nih komputer, udah lama nggak di restart. Coba ya. Oke. Jadi kalau secara umum misalkan tadi X, Z, U, W. Berarti kita punya IJK misalkan basisnya kita anggap nih koordinat lengkung biasa. Sangat saja U, FV dan EW ya. Ini yang ternormalisasi panjangnya 1. Kita tahu dari Fismat bahwa EU sama dengan HU gitu ya. Mana HU itu adalah faktor skala kan, berarti HU sama dengan, kalau masih ingat, apa, 2R, U gitu ya. Jadi kalau pakai, ada kata lain sebetulnya EU itu adalah ini, jadi EU itu adalah, ini lebih enak seperti langsung aja berarti itu R, U, sehingga kalau panjangnya 1 itu dibagi saja, berarti 1 per HU dari R, U. HU ini disebutnya adalah faktor skala, kalau pakai bahasanya Fismat, scale factor ya. Demikian juga untuk yang P, yang U, P, W. Nah, ini yang panjangnya 1,
Ya, terus. Oke, itu panjangnya saja sebenarnya di bagian panjang. Yang ganjil. Ini yang kepalanya genap. Jadi kepalanya genap cuma 2 doang loh. Puas ya. Berarti yang belakang tinggal 2. Bab 10 juga bisa ngajar. Karena itu sudah diambil. Oke, Nah, sekarang kan kita buka. jadi itu adalah transformasi koordinat. Jadi ini basis-basisnya, vektor basisnya bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita hitung nih, kita akan dapatkan vektor-vektor basisnya. UGW misalkan kalau untuk yang R, theta, V, dan seterusnya kita bisa hitung dengan cara yang sama. Mudah-mudahan masih ingat ya dari buku. Kalau lupa ya dibuka saja buasnya gampang. Dan kalau dalam sistem koordinat yang ortogonal, saling tegak lurus, maka ini pasti saling tegak lurus ya. Jadi untuk sistem koordinat yang ortogonal, E1 dot E2 sama dengan E2 dot E3. Nah, 1, 2, 3 yang mana aja lah. Misalkan kita pilih 1, 2, 3 itu ini yang kita sebut dengan 1, 2, 3. Misalkan aja ya, gampang melabelnya nanti dalam indeks penjumlahan 1, 2, 3 gitu ya. Dan seterusnya, jadi saya tidak akan mengulang hal-hal ini karena sudah ada di bos yang ngambil Fismat 2, harusnya saat inilah mengambil dan melihat ini. Oke, jadi dalam sistem kita kebanyakan memang kita akan menggunakan yang ortogonal karena memang kita pilih yang ortogonal untuk mempermudah saja. Jadi konsep basis yang penting adalah ketika kita punya ruang vektor, dibangun, dispan, ya dibangun tuh dispan atau dispan. Oleh basis ya. Jadi konsep basis itu penting. Jadi basis itu semacam kayak bahan dasarnya. Kalau kita bicara ruang vektor, tentu jumlah vektor di ruang vektor itu tangga. Jadi kalau kita mau mendefinisikan ruang vektor dengan melist semua, mendaftarkan semua elemen-elemennya, maka tidak akan ada habis-habisnya karena pasti jumlah tangga elemen atau vektor yang ada di dalam ruang vektor tersebut. Tapi kita cukup mendefinisikan basisnya saja, sehingga semua vektor yang ada di ruang vektor itu merupakan kombinasi linear dari basis. Basis itu adalah himpunan dari vektor-vektor. Dan kombinasi linear itu yang dibangun itu disebutnya dispan atau dibangun oleh basis tersebut. Jadi dengan mendefinisikan basis, kita mendefinisikan ruang vektor. Jadi ruang vektor dan basis itu berkaitan erat. Oke, konsep basis penting ya, nanti karena kita akan banyak teman. Jadi kita tahu basis, sekali lagi basis yang di ruang Euclidean yang standar itu IJK. Tapi basis bisa macam-macam, jadi ini tidak unik ya. Ada 1001 tangga kemungkinan lah kita definisikan basis. Sudah unik, tetapi dia harus bebas linear, linear independen ya. Ini definisi sih kalau. Jadi vektor-vektor di dalam basis itu, himpunan basis harus independen secara linear dan harus membangun ya. Nah ini sudah ada di sini. Kalau dia tidak membangun ruang, ya berarti bukan basis dari ruang itulah. Nah, sekarang kita bisa definisikan apa yang disebut dengan basis dual.
Kamu halaman selanjutnya kami. Dual basis ya, di basis dual ya. Basis dual. Ini rame ya. Ya, itulah. Ada tukang, kadang-kadang orang sebelah potong-potong besi. Ada ayam berkokok. Di sini ada yang merah ayam berapa tetangga ya? 1, 2. Iya. Diseru. Kalau buat studio lagi mahal lagi. Bisa sih buat studio ya. Isolasi semua suara. Cari ruangnya yang susah. Ruang udah habis. Oke, jadi kita masuk ke dual basis. Jadi apa itu disebut dengan dual basis? Nah, konsep yang basis sebelumnya tadi kan kalau kita definisikan basis misalkan EU ya. EU. Itu apa? DR, EU. Ini yang artinya apa? Kalau kita punya R, ini ada perubahan dalam arah U, berarti ini adalah merupakan apa nih? Garis singgung kan ya? Turunan dalam arah U berarti kan garis singgung vektor R dalam arah U. Jadi misalkan nih kalau koordinat bola saja ya, kalau koordinat bola berarti kan koordinat bola ya. X, Y, Z. Jadi kalau koordinat bola kan ini adalah ini theta betul ya. Oke, ini adalah V. R ada yang ke sana. Jadi ini adalah R, vektor R. Jadi dalam arah theta, ketika theta berubah, maka perubahan R-nya adalah seperti ini kan. Jadi R awal terus R akhir kan di sini kan ya. Jadi theta. Sehingga kita bisa dapatkan misalkan bahwa vektornya itu ada seperti ini kan. Ini adalah vektor dr d theta dalam arah theta. Kalau yang V dia ke sana misalkan ya, ini susah gambarnya. Nah, terus yang R ke sana. Saya gambarkan R dulu aja ya. Jadi kalau R misalkan R yang ke sini warnanya ada R. Ini berkaitan dengan E dalam arah R. Lalu yang ini E dalam arah theta. Betul ya, berarti ini kan singgungan terhadap garis U di sini ya, betul ya? Karena misalkan kalau kita menggambarkan permukaan ya, namanya koordinat surface dan koordinat surface ya. Koordinat surface itu kan menunjukkan permukaan yang memiliki nilai konstan kan, misalkan R konstan ya, dalam R theta V R konstan atau theta konstan ya. Dan seterusnya ya. Jadi berkaitan dengan R konstan, theta konstan dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kalau kita mau mencari yang V gitu, maka kita perpotongkan antara R konstan dengan theta konstan. Jadi kalau R konstan itu apa? Jadi kalau dalam koordinat ini R konstan itu berkaitan dengan permukaan yang ini kan ya, bola ya. Ini R konstan di sini. R konstan, misalkan dengan theta konstan. Tetanya konstan itu apa kira-kira? Tebak Kak? Permukaan dengan theta konstan itu adalah warna apa lagi? Permukaan dengan bentuknya kon begini kan ya? Ya, ini kan theta konstan semua ya, theta semua ya. Nah, kalau kita perpotongkan misalkan R konstan dengan theta konstan, maka ini akan dapatkan arah
V, betul ya. Jadi kalau kita potong ini, kalau kita jelas nyaranya V kan, ya susah gambarin itu. Kalau dilihat dari atas kan arah V seperti ini ya. Kalau di titik ini misalkan, ini berarti arahnya V. Itu ya. Bukan juga kalau misalkan R konstan berpotongan dengan V konstan, maka dapat arah theta. Jadi kita bisa mendapatkan sini, ini adalah garis, namanya garis V-nya. Potongan V-nya ke sana, berarti ini garis singgung kan untuk yang V. Untuk yang theta garisnya ke sana, berarti garis singgungnya adalah yang tadi yang hijau. Kalau R itu perpotongan antara theta konstan dengan V konstan, dapatnya adalah jadi yang kerucut ini dipotongkan dengan bidang yang sudutnya V di sini, maka dapatnya adalah garis TR gitu ya. Jadi itu disebutnya potongan antara permukaan-permukaan koordinat akan menghasilkan garis kurva koordinat, jadi koordinat curve ya. Ini map smart kayaknya. Bagaimana cara 5 pria dan 5 wanita berbaris oleh pakai komutasi? Oke, 5 pria dan 5 wanita. Nah, gitu ya. Di Posisi ke depan dan paling coordinate curves. Nah, coordinate curves itu nanti kita cari jari hidungnya, maka dapatlah yang ini. Oke, itu konsep basis yang standar. Nah, sekarang kita mau masuk ke konsep basis yang disebut dengan basis dual ya. Basis yang dual. Jadi, alih-alih menggunakan tangen atau garis singgung, kita menggunakan garis normal. Jadi, garis singgung kita ganti dengan garis normal. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi, kita akan konsep gradien. Dari definisi gradien ya. Jadi, kalau gradien itu kan misalkan kita hitung gradien dari U ya. Itu misalnya adalah do U, do X ya. Ya. Do U, do Y, do U, do Z, K, terus yang sama juga do U, do P ya, berarti do P. Oke, ini yang untuk ujung-ujungnya. Jadi 5 permutasi 2 masih dikalikan dengan sisanya kan tinggal 8 orang. Nah, kali 8 faktor 8 orang. X. Tidak gitu. Tidak suka. Kalau yang ujung-ujung ini AB ini saya pilih 5 Z. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi 5 faktorial per 5 D2 faktorial. Masih kali 8 faktorial. Oke, jadi Faktorial per 3 faktorial. kita tahu definisi daripada gradien, betul ya. Jadi kalau U konstan, tadi seperti tadi ya, seperti R konstan. Kalau ada U konstan, saya gambarkan U konstan sembarang seperti ini, maka ini U konstan ya. Jadi saya tuliskan U sama dengan suatu besaran kita sebut channel permukaan di sini. Maka gradien dari U itu adalah ini kan ya, diberikan di sini misalnya di titik P di sini ya. Maka gradiennya itu adalah itu nih kan. Rumusnya adalah gradien dari U. Betul ya, pada titik P ya. Oke, jadi tegak lurus selalu pada permukaan di sini. Nah, jadi kita bisa definisikan koordinat itu dengan menggunakan koordinat curves atau garis koordinat, jadi pertambahan dari R, theta, dan V atau U, VW. Dan kita juga memiliki namanya permukaan koordinat. Jadi permukaan koordinat itu adalah yang nilai koordinatnya konstan, misalkan X dengan konstan, Y dengan konstan, Z dengan konstan, itu adalah permukaan-permukaan koordinat. Yang perpotongan dari permukaan koordinat itu biasanya menghasilkan koordinat curves atau kurva koordinat. Jadi secara prinsip kita juga bisa menggunakan basis, karena basis itu tidak unik, yang merupakan vektor yang tegak lurus terhadap permukaan koordinat. Jadi ini vektor-vektor ini semuanya adalah
tegak lurus ya. Masing-masing ya, berarti U dengan konstan, 1,0, misalkan V dengan V0, yang kedua, yang ketiga adalah W dengan V0. Tegak lurus ya, jadi tegak lurus maka disebutnya adalah normal. Bahasa lainnya adalah normal. Artinya apa? Alternatively, sekarang kita bisa pilih seperti ini. Jadi kita bisa pilih. Jadi alih-alih menggunakan, alih-alih itu apa? Instead of, alih-alih menggunakan EU tadi ya, sama dengan apa? R do U. Ini tidak kita normalisasi, tapi kalau mau dinormalisasi tinggal dibagi dengan panjang vektornya. EV, EW gitu ya. Ini tulisan saya lebih bagus dibanding ini, makanya nama makin jelek. Kita dapat menggunakan basis 2 orang. Terus kelas 11, 3 orang. Terus kelas 12 4 orang. Ya kan? ini. Terus Perhatikan, saya sengaja nulis U-nya di atas ya, ini U bukan mu, ini patah. Nah, kalau bentuk meja bundar, bentuk meja bundar itu ada rumusnya, ya. Kalau ada N itu adalah N dikurangi 1 faktorial. Oke, jadi kalau kita lihat dalam koordinat yang biasa sebenarnya nggak ada bedanya, atas dan bawah, tapi pada koordinat lengkung yang umum biasanya akan berbeda. Jadi dalam ruang yang Euclidean, ini nggak ada beda sama sekali. Jadi antara yang atas dan bawah ini akan menghasilkan vektor yang persis sama, perpotongan dengan itu sama persis ya, jadi bisa dicek dengan mudah. Jadi ini saling dual, dikatakan ini saling dual ya. Ini yang mana dual, yang mana nggak tahu, tapi dualnya, jadi satu dual dari yang lainnya. Jadi sebelumnya kita definisikan dalam arti tangen ya, tangen atau garis singgung. Dan ini kita definisikan dalam konteks normal. Normalnya ya relatif terhadap tadi yang kita sebutkan koordinat permukaan. Nah, istilah ini mungkin dicek lagi di BOAS, karena mungkin kalau yang mengambil FISMAT 2 ini pas semester ini, kebetulan saya mengajar itu juga, jadi saya tahu ada di bab 10 gitu ya. Nah, dan ini adalah notasi yang biasa kita pakai, jadi indeksnya ada satu di bawah, satu di atas, disebutnya yang super dan yang sub. Jadi sub di bawah, yang super itu artinya di atas. Dan basis, seperti saya bilang tadi, adalah untuk menggambarkan suatu ruang vektor dan tidak unik, jadi bisa diganti-ganti basisnya. Tetapi kedua basis ini tentunya sama validnya, sama berlakunya, mau pakai yang mana juga nggak masalah, tapi memang memiliki posisi penting di dalam relativitas. Oleh karena itu, gunakan dua hal ini. Tentu kita nggak pakai basis yang sembarang kita suka-suka buat tanpa ada pola, atau tidak ada perumusan yang konsisten gitu ya. Bisa saja, tetapi akan merepotkan kita. Jadi ini adalah basis yang memang sengaja kita buat supaya konsisten dan nanti akan sangat bermanfaat ketika kita membahas. Dan kita memang sengaja membedakan karena memang nanti akan berguna ketika kita merumuskan teori relativitas khusus maupun yang umum. Kelas 4 ini jadi satu kan? Nggak boleh bisa. Jadi kalau kita lihat nanti bahwa dalam sistem koordinat yang ortogonal, himpunan dari Jadi ada berapa cara? normal-normal ini terhadap bidang koordinat tersebut itu berkaitan dengan nanti dengan yang vektor-vektor yang dikaitkan dengan garis singgung tadi. Perbedaannya mungkin dipanjang saja. Ya. Dan
Sekali lagi, kalau untuk sistem koordinat yang ortogonal, jadi untuk sistem koordinat yang ortogonal, maka dual basis atau basis dual itu ekuivalen. Dan tidak ada perbedaan antara yang indeks di atas dan indeks di bawah itu praktis kita bisa abaikan. Jadi kalau kita bicara dalam koordinat Euclidean, maka ini kita bisa abaikan. Jadi dalam sistem koordinat. Jadi jawabnya adalah faktorial kali Ortogonal. Kedua basis tersebut tapi kalau untuk sistem koordinat yang tidak ortogonal, maka kedua basis tersebut biasanya tidak ekuivalen, maka kita harus membedakan antara indeks atas dan indeks bawah. Jadi indeks atas dan indeks bawah itu menjadi relevan. Kalau indeks kalau yang biasa kita tinjau, ya itu nggak ada masalah. Jadi sebagai contoh aja mungkin perlu contoh saja sebelum biar kebayang, misalnya kita transformasi koordinat dari x, y, z ke u, v, w gitu. Jadi misalkan x-nya adalah sama dengan u tambah v, y-nya adalah sama dengan u kurang v, dan z-nya adalah 2v tambah w ya. Oke. Nah, ini adalah transformasi koordinat dari x, y, z ke u, v, w. Maka kita tahu bahwa misalnya kalau kita menghitung EU gitu ya, itu adalah apa? R, 2U kan? Berarti 2R 2U kan berarti artinya apa? 2X, 2Y, 2U. Karena R itu kan X, Y, Z saja, R itu adalah oke, langsungnya di atas berarti dengan lalu Y terhadap U, satu lagi berarti J doang. Lalu yang terakhir Z terhadap U berarti 2V ya. V langsung saja. V itu berarti apa? Terhadap V berarti I, terhadap V berarti minus Y, terhadap V berarti 2U. A terhadap W 0, 0, yang ini tinggal 1 tinggal ya, jadi kita dapat 3 buah vektor yang kita sebut dengan S1, misalkan biar gampang. Kedua, ketiga. Gede banget ini. Itu enggak ya? Oke, betul ya. Oke. Nah, ini adalah basis dengan indeks di bawah ya. Tinggal nanti kalau mau panjangnya dibuat 1 ya, tinggal dibagi panjangnya berapa. 1 tambah 1, 2 tambah 4 V kuadrat ya, kan gitu ya, gitu-gitu. Nah, dual basisnya apa? Basis dual atau dual basis. Dual basisnya ya kita sebut tadi S1, misalkan di atas. Itu adalah EU, betul ya. Sedangkan apa? Oke, harus kita balik sekarang karena kita harus nyatakan U dalam X, berarti kita balik aja yang di atas ini ya. Jadi saya langsung tulis saja dari atas di sini. Dari sini yang ini semua
Kalau kita balik di dalam UVW dinyatakan dalam X, Y, Z, maka ini dapatnya adalah ini. Jadi ini dapatnya adalah bahwa U setengah dijumlahkan aja kan X tambah Y. Nah, itu yang berputar. Nah, cowok ceweknya tinggal isi, ceweknya V balik 4 atau kurang Y, betul ya? Yang agak rumit ya. Jadi W, jadi ini yang berputar. tapi bisa diperoleh itu sama dengan Z dikurangi setengah. Ini perempuan yang mengisi tempat kosong. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kita pakai yang ini. Lalu kita hitung gradien dari U. Gradien kan sama dengan turunan I terhadap X kalikan I, turunan I terhadap Y kalikan I, dan seterusnya. Jadi U terhadap X terhadap Y terhadap Z gitu ya. Jadi kita dapatkan apa? Adalah sama dengan setengah ya. Setengah I dan setengah J. Jadi dia tetap 4 V. V ini berarti setengah I minus setengah J ya. Nomor 6 kali 8 3. 7 kali 8 berapa, Pi? X-nya berarti minus 2. Salah. Memang 7 kali 8 berapa? Apa ini? Kita tulis pakai X, Y, Z dulu aja ya. Berarti X berarti 7 kali 8 berapa? tinggal X ya. Minus X di plus EJ plus oke ya. Nah, kita harus nyatakannya di dalam basisnya yang atau dalam koordinat yang baru. Berarti kita berikan di dalam koordinat UVW, maka X itu adalah sama dengan U tambah V tadi ya, berarti minus yang paling atas tadi, yaitu adalah K-nya tetap K pada depan. Oke. Jadi, nah ini harusnya adalah gradien dari W ya. Cara sama ya. Jadi, gradien dari W. Ini juga. Terus kurangi 8 berapa? Gimana kurang 8 berapa? Inilah gradien dari W. Nah, oke, jadi kita mendapatkan basis dualnya ya. Dan kita lihat ini tidak ortogonal. Dari mana? Dicek aja misalkan. Kalau kita cek, kita cek misalkan E1 dot E2 ini tidak 0 ya. E1 E2 dapatkan hasil adalah tadi di atas saja di sini. E1 E2 maka dapatnya adalah dotkan aja ya, ini dotkan dengan ini, I dengan I, J dengan J 0, dan K dengan K berarti 4 UV ya, 4 UV. E1 dot E3
konsonan berbeda dan dua 1-3 berarti 2V ya. Badannya kata-kata diawali B. Tiga berarti 2U. Berarti dia ambil 3 konsonan kan? Konsonannya ada berapa? Ya, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa basis ini tidak ortogonal. Dua vokal. Ya. Ya, konsonannya ada berapa vokal? Oke. A, I, U, E, O. 21. Vokalnya. Dan kita tahu panjangnya juga tidak satu nih, karena kita tidak normalisasi ya. 3 konsonan berbeda dan 2 vokal